Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Ine Rahayu Purnamaningsi, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Putri Nugraha dari kelas 2E dengan nomor NPM 2110631700148. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang tugas-tugas perkembangan dan permasalahan dari kelompok 7. Slide yang pertama. Pengertian anak-anak. Anak-anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya, serta mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang bernilai pada tiap-tiap fase perkembangan. Slide yang selanjutnya. Tahap-tahap perkembangan anak. Infansi to toddlerhood, usia 0-3 tahun, early childhood, usia 3-6 tahun, middle childhood, usia 6-11 tahun. Slide yang selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Ada keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak melakukan fungsi sosialisasinya. Proses yang terjadi antara anak dan orang tua tidaklah bersifat satu arah, namun saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, anak belajar dari orang tua, sebaliknya orang tua juga belajar dari anak. Ada teman sebaya. Teman sebaya, konteks sosial di luar keluarga, pada anak-anak adalah teman sebaya. Pada teman sebaya inilah, anak memperoleh informasi dan perbandingan tentang dunia sosialnya. Anak juga belajar tentang prinsip keadilan melalui konflik-konflik yang terjadi dengan teman-temannya. Pada masa sekolah dasar, teman sebaya yang dipilih biasanya terkait dengan jenis kelamin. Ada sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu anak agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Slide yang selanjutnya. Aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan fisik atau motorik. Perkembangan fisik atau motorik. Perkembangan fisik motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik halus, adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok, termasuk contoh gerakan motorik halus. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi, perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya pada aspek ini. Anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang sekitarnya. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada aspek kognitif, perkembangan anak pada kemampuannya dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi yang disampaikan kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan berbahasa, bahasa lisan maupun isyarat, memahami kata, dan berbicara. Yang terakhir ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial, aspek psikososial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, kemampuan anak untuk menyapa dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Slide yang selanjutnya. Masalah yang dihadapi dalam
masalah yang dihadapi anak dalam perkembangan. Pada dasarnya, seorang anak memiliki 4 masalah besar yang tampak jelas di mata orang tahunya dalam kehidupannya, yakni out of law, tidak taat aturan, seperti misalnya susah belajar, susah menjalankan perintah disebut, dan sebagainya. Bad habit, kebiasaan jelek, misalnya suka jajan, suka merengek, suka ngambek, dan sebagainya. Maladjustment, menyimpan perilaku pause playing delay, masa bermain yang tertunda. Slide yang selanjutnya. Penanggulan masalah anak. Yang pertama, respect, menghargai anak, rules, penetapan aturan, role models, menjadi contoh bagi anak, memberi dukungan pada anak, sediakan waktu anak, awasi kegiatan belajar di rumah, mengajarkan tanggung jawab, menjadi teman terbaik, disiplin, menjaga kesehatan anak, kerjasama dengan guru. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.